Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran mengenai kerajinan dan wirausaha tekstil. Pada sesi ini untuk bagian A, mengenal kerajinan tekstil. Pengertian kata tekstil adalah jalinan antara langsin dan pakan atau dapat dikatakan sebuah anyaman yang mengikat satu sama lain, tenunan dan rajutan. Tekstil dapat ditemukan pada kehidupan sehari-hari, yaitu kain biasa digunakan untuk pakaian sebagai kebutuhan sandang, sprei pelapis tempat tidur dan sarung bantal, taplak meja, kain yang dijahit menjadi tas, dan produk kerajinan lainnya. Kerajinan tekstil di Indonesia dapat dibagi menjadi kerajinan tekstil modern dan kerajinan tekstil tradisional. Kerajinan tekstil modern banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktis atau fungsional, sedangkan kerajinan tekstil tradisional umumnya memiliki makna simbolis dan digunakan juga untuk kebutuhan upacara tradisional. 1. Kerajinan tekstil modern. Karya kerajinan tekstil secara fungsi dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemenuhan kebutuhan sandang dan fashion. Di antaranya adalah busana, aksesoris, sepatu, topi, dan tas. Yang kedua, sebagai pelengkap interior. Di antaranya yaitu kain tirai, kain salut kursi, perlengkapan rumah tangga, contohnya cempal, alas makan dan minum, tudung saji, sarung bantal, sprei, keset, lap, dan lain-lain. Contoh selanjutnya yaitu aksesori ruangan, seperti wadah tisu, taplak, hiasan dekorasi ruangan, kap lampu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai wadah dan pelindung benda, di antaranya tas laptop, aneka tas, aneka wadah, aneka dompet, dan lain sebagainya. Produk kerajinan umumnya memanfaatkan bahan baku yang tersedia dan dihasilkan melalui keterampilan tangan dengan alat bantu sederhana serta diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Oleh sebab itu, karya kerajinan biasanya mempunyai ciri khas dari daerah yang membuatnya. Demikian pula dengan produk kerajinan tekstil. Keragaman bahan baku dan keterampilan daerah di Indonesia menghasilkan keragaman produk kerajinan tekstil Indonesia. Produk kerajinan tekstil merupakan salah satu sumber budaya bangsa Indonesia yang dapat menjaga dan melestarikan keberadaan budaya setempat dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Untuk dapat mengembangkan tekstil tradisional di Indonesia, kita harus mengenalnya lebih dalam. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengenai kerajinan tekstil tradisional Indonesia. Karya kerajinan tekstil tradisional Indonesia secara fungsi dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemenuhan kebutuhan sandang yang melindungi tubuh, seperti kain panjang, sarung, dan baju daerah. Yang kedua, sebagai alat bantu atau alat rumah tangga, seperti kain gendongan bayi dan untuk membawa barang. Yang ketiga, sebagai alat ritual atau busana khusus ritual tradisi tertentu. Contohnya, kain tenun ulos, kain pembungkus kafan batik motif doa, kain ikat celup
Indonesia Timur atau penutup jenazah, kain tapis untuk pernikahan masyarakat daerah Lampung, kain cepuk atau untuk ritual adat di Pulau Nusa Penida, kain songket untuk pernikahan dan kitanan, kain poleng dari Bali untuk acara ruatan atau penyucian. Tekstil tradisional Indonesia berkembang dengan kreativitas setempat, baik pengaruh dari suku maupun bangsa lain. Secara geografis, posisi Indonesia terletak pada persimpangan kebudayaan besar antara dua benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Gelombang kontak perdagangan yang melewati wilayah negara kepulauan Indonesia memberikan pengaruh dan mengakibatkan akulturasi atau percampuran budaya yang tampak pada pengembangan karya kerajinan tekstil di Indonesia. Kain-kain tradisional di wilayah kepulauan Indonesia ini pada awalnya merupakan alat tukar atau barter yang dibawa oleh pedagang pendatang dengan penduduk asli saat membeli hasil bumi dan rempah-rempah di Indonesia. Sekitar abad ke-15 Masehi, pedagang Muslim Arab dan India melakukan kontak dagang dengan mendatangi Pulau Jawa dan Sumatera. Pengaruh Islam secara langsung dapat dilihat pada tekstil Indonesia. Beberapa batik yang dapat dibuat di Jambi dan Palembang di Sumatera, serta di utara Jawa, dibuat dengan menggunakan ayat-ayat yang berasal dari bahasa Arab Al-Quran. Di Indonesia, juga terdapat kain sarung kotak-kotak dan polos yang banyak digunakan di Semenanjung Arab, Timur Laut Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik. Pada abad ke-13, pedagang Gujarat memperkenalkan patola, yaitu kain dengan teknik tenun ikat ganda dari benang sutra yang merupakan busana Gujarat, barat laut India. Proses pembuatan kain patola sangat rumit, sehingga di India, kain ini digunakan dalam berbagai upacara yang berhubungan dengan kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Bagian yang ketiga, yaitu ragam hias kerajinan tekstil tradisional dan modern. Pada kerajinan tekstil, estetika atau keindahannya dimunculkan oleh bentuk kerajinan, tekstur material, warna, serta yang paling menonjol adalah ragam hiasnya. Ragam hias dan warna pada tekstil tradisional umumnya memiliki simbol dan makna tertentu, sedangkan pada tekstil modern, ragam hias cenderung berfungsi sebagai nilai tambah estetika atau keindahan. Di antaranya yaitu A. Ragam hias murni. Ialah ragam hias yang hanya berfungsi untuk memberi nilai tambah estetika pada benda tersebut dan tidak berhubungan dengan nilai fungsi benda tersebut. B. Ragam hias simbolis. Ialah ragam hias yang selain berfungsi memperindah juga memiliki makna tertentu yang bersumber dari adat istiadat, agama, maupun sistem sosial yang harus ditaati norma-normanya untuk menghindari salah pengertian bagi pengguna ragam hias tersebut. Contoh ragam hias ini diantaranya kaligrafi, ragam hias pohon hayat, ragam hias burung ponik, ragam hias swastika, dan sebagainya. Secara garis besar, ragam hias pada masyarakat yang hidup di pesisir pantai banyak menggunakan bentuk-bentuk binatang laut maupun bentuk alam seperti awan,
bintang, bulan, dan matahari. Masyarakat yang tinggal di tepi hutan dan pegunungan banyak menggunakan ragam hias dari bentuk tumbuh-tumbuhan, buah, burung, dan serangga yang sering mereka jumpai di lingkungannya. Namun, tidak tertutup kemungkinan sumber inspirasi ragam hias bercampur di suatu wilayah. Adapun bentuk-bentuk ragam hias yang dibuat dengan mengambil inspirasi dari lingkungan alam sekitar, biasanya yang memberikan manfaat dan berguna bagi kehidupan suatu suku bangsa. Akibatnya, bentuk motif suatu daerah memiliki kandungan makna filosofi kehidupan suku bangsa tersebut. Selanjutnya kelas, ragam hias di Indonesia berdasarkan pada pola dan bentuk visualnya dibagi dalam klasifikasi sebagai berikut. A. Ragam hias geometris adalah ragam hias yang mengulang suatu bentuk baku tertentu dengan ukuran tertentu dalam komposisi yang seimbang pada seluruh sisinya. B. Ragam hias tumbuh-tumbuhan adalah ragam hias yang mengambil inspirasi dari tumbuh-tumbuhan pada wilayah tertentu untuk dimodifikasi menjadi ragam hias yang mencerminkan ciri khas wilayah tersebut. C. Ragam hias makhluk hidup adalah ragam hias yang mengambil inspirasi dari makhluk hidup di darat, laut, dan udara pada wilayah tertentu dan dimodifikasi menjadi ragam hias khas wilayah tersebut. Ragam hias ini biasanya dimasukkan dalam kelompok ragam hias untuk menggambarkan dunia tengah. E. Ragam hias dekoratif adalah ragam hias yang bersifat artifisial dan biasanya merupakan penggabungan dari beberapa inspirasi ragam hias pada kelompok yang ada sebelumnya yang dimodifikasi sehingga menjadi sebuah bentuk ragam hias yang baru dan memiliki nilai estetika tersendiri. Kelas selanjutnya yaitu mengenai pola ragam hias. Desain ragam hias yang terdapat di wilayah Indonesia, ini beberapa di antaranya sudah merupakan pola baku ragam hias wilayah tertentu. Desain ragam hias dapat dikelompokkan dalam jenis pola sebagai berikut. A. Jenis pola tunggal atau pattern, yaitu bentuk pola yang disusun dengan ukuran yang berdiri sendiri tanpa diberi bentuk yang lain. B. Jenis pola ulang himpunan atau assemblik, yaitu bentuk pola yang tiap bagian merupakan suatu kelompok dan kumpulan dari beberapa bentuk atau unsur yang masih bersifat satu kesatuan. C. Jenis pola ulang menyeluruh, yaitu ragam hias dengan kombinasi-kombinasi ulangan disertai dengan membubuhkan bentuk lain yang tidak tercakup dalam kelompok tanpa merusak bentuk pokok dari ragam hias tersebut. Pola pada ragam hias biasanya terdiri atas ragam hias pokok, ragam hias pendukung, dan ragam hias isian atau pelengkap. Proses penataan ragam hias secara garis besar dapat dikelompokkan dalam proses sebagai berikut. A. Proses pengulangan sejajar, baik secara vertikal maupun horizontal, disusun dalam posisi yang sama, jarak dan ukuran yang sama. Proses tersebut sangat mudah dijumpai dalam ragam hias geometris sebagai desain tepi maupun dalam susunan diagonal dan sudut. B.
proses pengulangan berpotongan, yaitu pada proses pembuatan motif saling bertumpangan dan berpotongan terhadap bidang gambar. Ragam hias pada tekstil tradisional pada umumnya menggunakan proses pengulangan yang disusun simetris. Pada tekstil modern, proses pengulangan ragam hias, baik yang sejajar maupun yang berpotongan, selain disusun secara simetris, sering pula digunakan secara asimetris, bahkan bersifat acak. Oke kelas, demikian pada pertemuan kali ini. Di sesi video pembelajaran selanjutnya kita akan bahas submateri selanjutnya, yaitu yang B, material tekstil, bahan pewarna, dan aksesori. Oke, thank you so much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.